Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai momen inersia. Momen inersia ini masuk ke bab tentang dinamika rotasi ya. Jadi momen inersia ini lanjutan dari torsi yang ada di episode 3. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Nyalain juga notifikasinya ya. Oke, kita mulai. Jadi kelembaman itu apa? Nah, kelembaman adalah ukuran kemalasan suatu benda. Jadi, benda itu dia punya sifat lembab. Kalau kita ingat-ingat lagi, waktu kelas 10 kita udah belajar tentang gerak translasi ya. Kemudian di hukum Newton yang pertama, dibahas mengenai sifat kelembaman. Nah, sifat kelembaman pada gerak translasi itu ditunjukkan dengan massa bendanya. Maka semakin besar massanya, benda tersebut semakin lembab. Artinya, ketika benda itu sedang diam, dia cenderung ingin tetap diam. Begitu juga ketika benda tersebut sedang bergerak. Benda tersebut ingin mempertahankan kondisi geraknya dengan kecepatan tetap. Nah, ukuran kelembaman untuk gerak translasi adalah massa. Nah, kalau momen inersia yang akan kita bahas sekarang, ini adalah ukuran kelembaman untuk benda yang bergerak rotasi. Jadi, semakin besar nilai momen inersia suatu benda, semakin sulit atau semakin lembab dia untuk bergerak rotasi. Nah, momen inersia itu tergantung bendanya benda apa, apakah dia partikel atau benda tegar. Yang pertama akan kita bahas adalah momen inersia partikel. Nah, partikel di sini maksudnya adalah benda yang ukurannya diabaikan atau ukurannya sangat kecil. Nah, momen inersia partikel atau I itu persamaannya adalah M dikali R kuadrat. M di sini adalah massa partikelnya. Kemudian R itu adalah jarak partikel ke sumbu rotasinya. Jadi, jika jarak antara partikel ke sumbu rotasinya berubah, maka momen inersia suatu partikel juga akan berubah. Nah, jarak partikel ke sumbu rotasi ini satuannya adalah meter, kemudian massa partikelnya itu kilogram ya dalam satuan internasional. Nah, I itu adalah momen inersia yang satuannya adalah kilogram dikali meter kuadrat ya, karena di rumusnya juga R-nya kuadrat. Nah, inilah rumus untuk momen inersia partikel. Contohnya, jika kita memiliki sebuah partikel, kita sebut massanya M, kemudian partikel ini berputar terhadap sumbu Y. Nah, maka arah putarannya seperti ini ya. Nah, kalau kita gambarkan berarti M-nya itu akan berputar mengelilingi sumbu
Y. Nah, kemudian kita ingin tahu rumus untuk momen inersianya, maka rumusnya adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. Nah, M-nya sudah diketahui nih, besarnya M. Kemudian R-nya, R itu tadi jarak dari partikelnya ke sumbu rotasi, maka yang mana R-nya? Nah, kita langsung tarik garis saja dari masanya ke sumbu rotasinya. Inilah yang kita sebut R. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalnya ada dua buah partikel. Yang ini M1, kemudian ada massa yang satunya lagi M2. M1 dan M2 berotasi terhadap sumbu Y, misalnya seperti ini. Nah, berarti arah gerakannya kalau kita gambarkan yang ini ke depan misalnya, yang ini ke belakang. Seperti itu ya. Nah, terus kalau kita ingin menghitung berapa sih momen inersia sistem ini, artinya M1 dan M2. Nah, karena masanya ada 2, otomatis momen inersianya juga ada 2, maka kita pakai sigma I. Sigma I itu sama dengan I1 ditambah I2. Maka sigma I ini adalah I1-nya M1 dikali R1. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah M2 dikali R2 dikuadratkan juga. Nah, M1 dan M2 sudah diketahui. Sekarang tinggal kita cari R1 dan R2. Nah, R itu tadi apa? Jarak partikel ke sumbu rotasi. Maka kita tarik garis saja dari M1 ke sumbu rotasinya. Yaitu R1 dan R2-nya yang mana? Sama seperti tadi, kita tarik garis saja dari masanya ke sumbu rotasi. Kita sebut ini R2. Nah, jika R1 dan R2 diketahui, maka tinggal kita hitung saja. Nah, sekarang bagaimana jika sistem ini berputar atau berotasi terhadap sumbu X? Nah, maka M1 dan M2 itu tidak memiliki momen inersia jika diputarnya sepanjang sumbu X. Mudah ya? Kemudian kita lanjut. Sekarang bagaimana jika kita ingin mengetahui momen inersia benda tegar? Nah, benda tegar itu benda yang ukurannya tidak diabaikan. Jadi, benda tegar itu jika diberi gaya, maka bentuknya tidak berubah. Nah, momen inersia benda tegar itu tergantung pada bentuk bendanya. Nah, persamaannya I itu sama dengan K dikali M dikali R kuadrat. K-nya itu apa? K itu adalah konstanta yang bergantung pada bentuk bendanya. Jadi ini bergantung pada bentuk benda. Oke, M-nya itu massa ya. Dan R-nya itu jarak. Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama, momen inersia batang. Misalnya kita punya sebuah batang yang panjangnya adalah L misalnya. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa sih momen inersia sebuah batang yang diputar atau berotasi terhadap pusat masanya. Nah, maka IPM itu adalah I atau momen inersia pusat massa sama dengan 1/12
M dikali L kuadrat. Nah, kalau kita lihat ke persamaan umumnya, di sini kan ada K ya, K dikali M kali R kuadrat. Nah, K-nya untuk batang itu berarti adalah 1/12. Nah, ini adalah persamaan momen inersia sebuah batang yang berotasi terhadap pusat masanya. Tadi IPM itu adalah momen inersia pusat massa ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya sumbu rotasinya kita geser? Ini contoh pertama ya. Oke, misalnya batangnya masih batang yang sama ya. Batang ini panjangnya adalah L. Kemudian sumbu rotasinya kita pindahkan ke pinggir, ke salah satu ujungnya. Nah, bagaimana dengan nilai momen inersianya? Nah, jika ada pergeseran sumbu, maka kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar. Nah, teorema sumbu sejajar itu adalah I sama dengan I pusat massanya ditambah dengan M dikali D kuadrat. Nah, D di sini adalah pergeseran sumbu. Nah, sehingga jika sebuah batang diputar pada salah satu ujungnya, momen inersianya menjadi 1/12 ya, IPM-nya M kali L kuadrat. Ditambah M dikali D-nya. D-nya itu pergeseran sumbu. Tadi asalnya sumbunya ada di pusat massanya. Maka pergeseran sumbunya dari ujung sampai ke tengah ya. D itu sama dengan setengah dari L. Maka kita masukkan ke sini. D-/nya adalah setengah L dikuadratkan. Sehingga momen inersianya kita akan peroleh besarnya adalah 1/3 M L kuadrat. Seperti itu. Oke, kita coba ke bentuk yang lain. Yang kedua, misalnya kita ingin tahu bentuk bendanya, misalnya silinder. Kemudian silindernya berrotasi. Nah, untuk silinder ini terdapat dua jenis ya. Ada silinder pejal. Pejal itu berarti padat. Nah, untuk silinder pejal, coba kita gambarkan. Misalnya, ini silindernya. Kemudian silinder ini berotasi terhadap pusat massanya. Seperti ini misalnya. Nah, momen inersianya untuk silinder pejal yang diputar terhadap pusat massanya itu adalah 1/2 M R kuadrat. Ini ya. Nah, M-nya itu seperti biasa, M-nya itu massa, kalau R yang di sini itu adalah jari-jari ya, karena kalau silinder dia punyanya jari-jari. Oke, yang kedua ada yang namanya silinder berongga. Oke, kita coba gambarkan lagi dengan kondisi yang sama. Nah, diputarnya juga sama terhadap pusat massanya. Nah, untuk silinder berongga, I-nya itu sama dengan M R kuadrat saja. Oke. Benda yang ketiga yang mau kita bahas itu adalah bola. Ada bola pejal.
Nah, untuk bola pejal misalnya kita punya bola ini ya. Nah, kemudian dia diputar terhadap pusat masanya juga. Maka momen inersianya adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Oke. Kemudian jenis yang kedua itu ada bola berongga. Nah, ini kita gambarkan juga ada bola tapi dia berongga gitu ya. Kemudian sama diputarnya juga di pusat masanya. Nah, maka momen inersia untuk bola berongga I itu sama dengan 2/3 mr kuadrat. Nih. Nah, jadi kalau kita lihat memang hanya angka depannya saja yang beda ya. Kalau bola berongga itu 2/3, bola pejalnya 2/5. Silinder berongga 1 berarti ya. Nah, silinder pejal setengah. Seperti itu. Mudah ya. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Nyalain juga tombol notifikasinya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.